Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erista Apsari dengan NIM 2303211000002. Nah, saya di sini akan memberikan tutorial cara menggunakan SPSS untuk data regresi berganda. Nah, saya mengambil judul yaitu pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, kepadatan penduduk per kilometer persegi terhadap persentase penduduk menurut provinsi tahun 2024. Nah, dalam penelitian ini, variabel yang saya masukkan sebagai variabel independen adalah jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Nah, dalam penelitian ini saya ingin mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dapat pengaruh terhadap persentase penduduk pada tahun 2024. Data ini saya peroleh dari BPS, yaitu linknya ada di sini. Yang pertama adalah caranya copy semua datanya yang berjumlah 30 data, Ctrl C, lalu kita pergi ke SPSS-nya. Kita pastikan berada di data view, lalu klik kanan, paste with variable names. Lalu kita pergi ke variable view, ganti ini, tambahkan underscore. Tambahkan underscore semuanya. Jika sudah, pergi ke data view lagi. Sudah ada underscore-nya, kita analyze. Lalu yang regresi, klik linear. Masukkan persentase penduduk ke variabel dependent. Lalu jumlah penduduk ke independen. Pertumbuhan penduduk juga ke independen. Padatan penduduk independen. Nah, lalu klik OK. Sudah jadi. Ini terdapat 4 tabel, yaitu yang pertama variabel enter atau remove. Yang kedua adalah model summary. Yang ketiga adalah ANOVA. Yang keempat adalah koefisien. Nah, kita salin semua tabelnya, lalu kita ke Word. Nah, ini untuk interpretasi variabel enter atau remove. Nah, variabel entered ini menjelaskan variabel-variabel apa saja yang termasuk atau merupakan variabel independen dan variabel dependent. Nah, yang menjadi variabel independen adalah jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Sedangkan variabel dependennya adalah persentase penduduk. Nah, yang kedua adalah interpretasi model summary ini. Tabel model summary ini merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom tabel adjusted R-square karena variabel independennya ada lebih dari 2, yaitu ada 3, kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Nah, berdasarkan tabel perhitungan di atas, terlihat bahwa R2 adalah sebesar 0,9
92%. Artinya bahwa variabel independennya yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi mampu menjelaskan variabel-variabel independen atau persentase penduduk sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya adalah 0,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 99,2% menunjukkan bahwa model regresi ini adalah layak. Nah, kenapa dikatakan layak? Karena memiliki nilai koefisien determinasinya lebih dari 50%, yaitu 99,2%. Ini sangat banyak. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Yang ketiga adalah ANOVA. Tabel ANOVA ini menunjukkan nilai uji regresi secara simultan atau bersama-sama, yaitu kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk ini secara bersama-sama bisa mengaruhi itu apa tidak. Nah, hipotesis yang diajukan adalah ya H0 atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi secara bersama-sama persentase penduduk di tahun 2024. Yang kedua adalah H1, sama dengan terdapat pengaruh yang signifikan variabel penduduk, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi secara bersama-sama persentase penduduk di tahun 2024. Nah, keputusan yang diambil yaitu berdasar data pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa F hitungnya adalah ini 1160,725. Nah, ini lebih besar dari F tabelnya yaitu 2,975154 sehingga H1 diterima. Nah, pada hasil analisis regresi ini probabilitasnya adalah 0,05, sementara nilai degree of freedom satunya adalah 3. Nah, nilai 3 berasal dari jumlah variabel independen, sedangkan nilai degree of freedom 2 adalah 26, yaitu asalnya dari analisis 30 dikurangi 4, yaitu 26. Nah, hasilnya adalah 2,975154. Ini dicari menggunakan Excel. Sedangkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan diketahui bahwa nilai sheet-nya adalah sebesar 0,00 ini 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Nah, kesimpulannya adalah variabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap persentase penduduk pada tahun 2024. Nah, yang terakhir adalah tabel koefisien. Interpretasinya adalah tabel koefisien ini adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara parsial atau sendiri-sendiri. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi secara sendiri-sendiri dalam mempengaruhi persentase penduduk pada tahun 2024. Hipotesis yang diajukan adalah H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi secara sendiri-sendiri persentase penduduk di tahun 2024. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi secara sendiri-sendiri persentase penduduk di tahun 2024. Nah, keputusan diambil variabel jumlah penduduk
T-hitungnya adalah 58,502, yaitu ini. Nah, pertumbuhan penduduknya 0,742, kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 0,136. Nah, ini. Terus T-tabel ini diperoleh dari menggunakan rumus di Excel. Cara mencari T-tabelnya yaitu sama dengan TINV buka kurung probabilitasnya yaitu 0,05 terus ini 28, hasilnya adalah ini 2,048407. Jadi diperoleh T-tabel yaitu sebesar ini, dan nilai SIG atau SIG-nya ini. Jumlah penduduk 0,000, jumlah pertumbuhan penduduknya adalah 0,465, kepadatan penduduk ini 0,893. Jadi diperoleh keputusan yaitu jumlah penduduk menerima H1 dan pertumbuhan penduduk per tahun menerima H0, kepadatan penduduk per kilometer persegi menerima H0. Karena jumlah penduduknya itu T-tabel dihitung lebih besar dari T-tabel, sedangkan pertumbuhan penduduknya ini lebih besar T-tabelnya, yaitu lebih T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga menerima H0, dan kepadatan penduduk juga sama, yaitu lebih besar T-tabelnya. Nah, ini menunjukkan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk di tahun 2024. Variabel pertumbuhan penduduk per tahun tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk di tahun 2024. Nah, yang terakhir, variabel kepadatan penduduk per kilometer persegi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persentase penduduk di tahun 2024. Sekian saja presentasi dan penjelasan saya mengenai judul saya ini, pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk per tahun, kepadatan penduduk per kilometer persegi terhadap persentase penduduk menurut provinsi tahun 2024. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.